Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Penatua Johan Manakuti. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal
kumandang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 51 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum cukup mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara kekasih yang diberkati Tuhan. Negara kita Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini
letaknya sangat strategis kalau dilihat dari letak geografisnya antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua buah benua besar, dua samudra yang besar, Bapak Ibu. Selain dua benua, dua samudra yang besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan letak geografis yang strategis ini, Indonesia menjadi titik silang dan hubungan internasional dari timur maupun barat, dari utara maupun selatan. Dan kita sama tahu bahwa dunia perdagangan, kalau kita melihat ke belakang dalam sejarah, ya, dalam sejarah sangat-sangat maju sekali. Dan kita buktikan sampai pada saat ini, ya, pedagang-pedagang dari timur, dari barat, ya, kita kenal ada kampung Arab, ada kampung India, ada orang Arab, ada orang India, dan ada orang Eropa, orang Belanda, dan lain-lain. Itu karena letak yang strategis dan letak yang geografis, sehingga memudahkan hubungan internasional itu terjadi dalam kehidupan kita. Di lain itu juga, Indonesia ini mempunyai iklim tropis, ya, mempunyai iklim tropis, jadi pergantian musim setahun 2 kali. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara dengan letak strategis, kota Korintus juga letaknya sangat strategis. Letaknya memang kalau kita lihat dataran sempit, tapi letaknya diapit oleh dua pelabuhan. Pelabuhan di bagian timur dan pelabuhan di bagian barat. Nah, ini menjadi hubungan internasional di dalam dunia perniagaan. Nah, kalau kita lihat bahwa kota Korintus yang sangat strategis ini, tadi dikatakan bahwa letaknya karena ada dua pelabuhan yang boleh dikatakan bahwa menguasai atau pelabuhan yang terdapat di persimpangan internasional, ya, yang menghubungkan antara negara timur dan barat. Selain itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, Korintus merupakan kota yang sangat duniawi dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. Dengan tradisi yang membudaya, Jemaat Korintus tumbuh dan berkembang di tengah pluralitas masyarakat Korintus, baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, maupun agama. Dalam bidang agama, Jemaat Korintus dipengaruhi pada pola keberagaman Yunani dan Romawi yang bernuansa politeisme, artinya menyembah banyak dewa. Selain itu, mereka juga berjumpa dengan agama-agama yang berasal dari kawasan timur, seperti Mesir. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatu bentuk peribadatan agama Yunani adalah penyembahan terhadap Dewi Cinta. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar Dewi Aphrodite atau Venus, itu disebut Dewi Cinta, dan dewa-dewa lainnya. Karena Dewi ini dikatakan ada ritual-ritual, ya, ritual-ritual yang bercinta dengan Dewi Aphrodite ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam pekabaran Injil, dia begitu giat dan bersemangat saat sampai di Korintus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus tinggal di Korintus itu selama 1 tahun. Dan dia melaksanakan penginjilan, pekabaran Injil, ya. Dan dia juga menjadi pengikut Yesus yang setia.
banyak jiwa-jiwa yang dibaptis olehnya, sehingga mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, di situ terbentuklah sebuah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah kepada berhala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat ini bertumbuh di lingkungan kota kuno Yunani. Pada saat masa itu dikenal sebagai kota intelek, ya, ahli-ahli pikir, ya, orang-orang jenius, ya, kaya secara materi, namun juga dikenal sebagai kota yang bejat secara moral. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus mendengar banyak permasalahan, banyak pergumulan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Ketika dia melayani di Efesus, atau ketika dia berada di Efesus, dia mendengar hal-hal yang terjadi. Ada ritual-ritual yang menyimpang. Dia mendengar tentang hal itu, jadi membuat jemaat. Di sini ada dua jemaat, jemaat yang baru dan jemaat yang lama. Jadi kalau jemaat yang baru tentunya pas dia masuk di persekutuan itu, dia melihat hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ini menjadi pergumulan, menjadi perdebatan. Paulus mendengar banyak persoalan, banyak pergumulan di jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, dengan situasi dan kondisi jemaat itulah yang mendorong Paulus untuk segera menulis surat sekaligus menjawab dan memberi petunjuk atas persoalan yang terjadi di Korintus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat bahwa jemaat di Korintus ini masih baru, ya, masih baru bertumbuh. Ya, mungkin seperti kita di Damai Sejahtera dilembagakan baru 3 tahun, ya. Jemaat Korintus pun juga baru tumbuh, baru dibangun, ya, jemaat itu oleh Rasul Paulus. Nah, ini jemaat yang baru ini memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, apalagi di saat sudah muncul berbagai persoalan. Tentunya dari ada persoalan di jemaat, tak mungkin jemaat itu menyelesaikan, malah tambah keruh di dalam persekutuannya. Nah, kalau kita lihat bahwa teks bacaan kita pada hari ini, pada ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini, kita lihat bahwa memaparkan tentang pertentangan, ya, pertentangan yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, di sini kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, misalnya pasal 7 ayat 1 sampai 40 itu memaparkan pertentangan-pertentangan yang terjadi dan memberi penjelasan tentang kedudukan sosial seperti yang terjadi di Korintus pada saat itu. Banyak hal yang dibicarakan di dalam pasal 7. Kalau nanti Bapak Ibu membuka pasal 7 dan membaca secara detailnya, lebih jelas ada di situ. Nah, begitu juga konteks selanjutnya di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 11. Ini panjang lebar Rasul Paulus menjawab dan memberi arahan tentang sikap sebagai orang Kristen di tengah situasi masyarakat kafir di masa itu. Orang Kristen harus berjuang mempertahankan identitasnya di tengah relasi mereka dengan penduduk setempat. Ya, mungkin kata peribahasa, masuk ke kandang kambing, mengembik seperti kambing. Atau paling tidak adaptasi, menyesuaikan diri. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya lebih merupakan ungkapan isi hati Paulus. Kalau kita lihat bahwa Paulus ini sudah melaksanakan penginjilan kota satu ke kota yang lain, bahkan dari Asia Timur, Asia Barat, ya, sampai kepada Eropa. Nah, di sini kalau kita lihat di Korintus ini malah Paulus mendapat
tekanan di sini. Jadi hati Paulus ini dia merasa pedih karena sebagai rasul yang telah melayani dengan sungguh-sungguh dan telah banyak berkorban bagi Injil Tuhan Yesus Kristus, ternyata di jemaat Korintus ini ada banyak orang yang tidak menyukai kerasulannya atau tidak percaya tentang kerasulannya. Mereka tidak mengakui tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Bahkan mengkritik dia habis-habisan untuk menjatuhkan atau ingin menjatuhkan martabatnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 6 ini ada dua hal yang diangkat di sini. Yang pertama itu ada warga jemaat Korintus yang merasa memiliki pengetahuan lebih dari yang lain, atau sok tahu, berlebih-lebihan dalam menilai pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita menggunakan peribahasa yang dikatakan ilmu padi ya. Ilmu padi semakin tinggi pohon padi dan semakin buahnya lebat, dia merunduk. Tetapi kalau dia makin tinggi lalu lurus, itu tidak ada isinya. Biasanya kalau orang berpengetahuan, berpendidikan yang tinggi itu dia merendah diri. Dia merendah diri. Karena dia membaca situasi, apa ini sebenarnya ini? Apa yang mau diangkat ini? Apa yang mau dibilang ini? Seperti itu. Makin tinggi makin berisi, makin berunduk makin berisi. Itu ilmu padi. Nah, orang yang mempunyai pengetahuan sedikit tentang pelayanan, berkoar-koar, singgung-menyinggung satu sama yang lain, mempertahankan argumentasinya. Di dalam pelayanan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau hal ini terjadi dalam persekutuan, ini bisa merusak persekutuan. Apalagi saat itu masalah yang munculkan hal daging dan makanan yang dipersembahkan dalam ritual berhala. Nah, biasanya jemaat Korintus pada waktu itu mereka selesai melaksanakan ibadah, mereka mengundang yang lain untuk makan daging yang dipersiapkan dipersembahkan kepada berhala. Nah, bagi jemaat yang baru ini kan tabu, dia tidak mau. Ini persoalannya. Nah, Paulus mendengar ketika dia berada di Efesus, dia mendengar hal ini terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa Paulus menjelaskan tentang daging persembahan berhala. Paulus di sini justru menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang bersikap sok tahu. Mereka menggunakan kebebasan dan meyakini bahwa hal ini boleh saja dilakukan karena tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 dikatakan, saya bacakan, tentang hal makan daging persembahan berhala itu saya ulangi, tentang persembahan makanan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hal ini Paulus mengingatkan jemaat agar jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong, tinggi hati. Paulus juga mengarahkan jemaat agar bersikap penuh kasih
dan membangun persekutuan. Karena di jemaat Korintus ini kalau kita lihat bahwa terdiri dari jemaat Kristen lama, merasa diri itu kuat, merasa bebas saja, karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada. Namun bagi mereka yang baru Kristen, tentunya hal ini menjadi masalah dan bertanya-tanya. Di dalam ayat 7 sampai ayat 13 ini mengulas tentang hal makan daging persembahan berhala. Bagi Paulus, jemaat yang masih muda ini pasti semua belum memahami tentang berhala itu ada atau tidak ada. Ada orang yang masih terkait terhadap keyakinan lamanya. Ada umat yang sudah menetap atau sudah mantap meninggalkan berhala. Jadi ritual-ritual seperti itu tidak ada lagi. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal makan dan minum itu menurut Paulus tidak memiliki makna baik atau jahat. Ini menurut Paulus. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ya mereka mau makan, boleh. Mereka tidak makan, ya tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Tapi kalau kita berbicara hal sekarang ini dan ada kaitannya dengan dunia kesehatan bagi diri kita pribadi, kata dokter, jangan makan daging merah. Karena kolesterol, darah tinggi. Tapi kalau kita makan, bahaya. Ya kan? Kita makan bahaya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebebasan yang ada bukan dipakai seenaknya. Akan tetapi harus penuh tanggung jawab. Jemaat tidak boleh menggunakan kebebasan itu untuk menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Seperti yang tadi, kalau jemaat yang baru itu mereka tidak mau makan daging persembahan untuk ritual Dewi Cinta itu, ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti menjadi batu sandung. Dan orang makan makanan itu, daging itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa menurut Paulus. Karena berhala itu tidak ada katanya. Bukan katanya, tapi menurut di dalam Alkitab seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian akhir dari surat yang dituliskan kepada jemaat Korintus yang berupa pengembalaan atau pastoral. Kalau tadi kita lihat, kita dengar renungan tadi, itu berkisah juga tentang jemaat di Korintus. Secara gamblang, Pendeta Wasti menyampaikan hal ini, ada berkaitannya juga dengan itu. Nah, jadi ketika Paulus berada di Efesus, dia menulis surat ini, dia dikatakan surat pengembalaan atau pastoral. Di sini Paulus menegaskan sikapnya dalam menghadapi makanan. Paulus tidak ingin menjadi batu sandungan dan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Karena sikap hati-hati dan bijak inilah yang seharusnya dijaga dalam persekutuan yang dibangun bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari renungan ini kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, pengetahuan kita dalam hidup ini akan tidak selalu lengkap dan tidak sempurna. Sebab itu tindakan kita pertama-tama harus didasarkan pada kasih bagi Allah dan bagi orang lain. Jadi kita mengasihi Allah, ya, dan juga mengasihi sesama. Dikatakan hubungan vertikal dan hubungan horizontal di dalam persekutuan, di dalam bermasyarakat itu harus terlihat. Yang kedua,
Jangan ada yang berlebihan dalam menilai pengetahuannya lebih dari orang lain, lebih merasa diri lebih pintar dari orang lain. Seperti ilmu padi tadi. Ya, seperti ilmu peribahasa ilmu padi tadi yang saya sampaikan tadi. Biasanya orang yang pengetahuannya tinggi, berpendidikan tinggi, itu merendah dia. Berarti orang berilmu, orang berpengetahuan, orang intelek. Yang ketiga, berhala itu hal yang sia-sia, karena Allah adalah di atas segalanya. Kristus menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita ini, di ayatnya yang kelima, ada tulisan Allah, ada yang huruf kecil dan huruf besar. Di dalam ayat 5, huruf kecil dan huruf besar. Ya. Di dalam dasar firman juga, ya, jangan menyembah Allah lain selain Allah yang esa. Dasar firman juga menyatakan begitu. Jangan membuat bagi patung ukiran dan seterusnya. Jangan menyembah kepadanya. Hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu Allah yang esa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang ketiga, yang keempat, makanan berhala tidak dilarang karena berhala itu tidak ada. Nah, namun demikian mereka harus berhati-hati dan bertindak cermat, ya, untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang masih lemah imannya, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Sebagai umat Tuhan, termasuk kaum milenial atau generasi penerus, generasi muda, di tengah keanekaragaman kita sekarang, sejauh mana sikap toleransi kita, khususnya dalam hal makanan yang dipersembahkan dalam bentuk ritual atau keyakinan lain? Kalau kita lihat di Pulau Jawa banyak, ya, ada ritual-ritual yang dipersembahkan. Ada juga yang bilang sedekah bumi. Kalau di Jawa Tengah, ya kan, Jawa Tengah kita lihat ada sedekah bumi, dan hasil bumi dibuat jadi ditata sedemikian rupa, gunungan, namanya gunungan itu. Jadi itu dari buah-buahan, sayur-sayuran apa. Jadi dibawa ke tengah, mungkin ke alun-alun, ya, di tempat yang luas. Nah, di situ banyak masyarakat datang berbondong-bondong setelah membaca ritualnya atau doa-doanya, lalu diserahkan kepada warga atau penduduk untuk mengambilnya secara rebutan. Ada juga sedekah-sedekah lain yang lain. Misalnya kita lihat di Bali, ya, kita tidak usah mengusik itu, karena mereka masing-masing, ya, melaksanakan ritual mereka masing-masing. Makanya tadi ditekankan di sini, sebagai umat Tuhan termasuk kaum milenial atau generasi muda, di tengah keanekaragaman kita sekarang, sejauh mana sikap toleransi kita, khususnya dalam hal makanan yang dipersembahkan dalam bentuk ritual keyakinan lain. Tanda tanya bagi kita sebagai generasi milenial, dan juga bagi kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini diperlukan sikap umat percaya dalam membangun dan merawat keanekaragaman yang ada, dengan tetap
menjaga identitas iman kita sebagai pengikut Kristus. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 6 agama, banyak kebudayaan, ya, banyak kebudayaan. Tiap-tiap daerah, 34 provinsi dengan budaya-budaya sendiri. Ada ritual-ritual tiap daerah sendiri. Nah, karena aneka-ragaman ini kita mendukung sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bermartabat. Karena tadi ditekankan seperti itu, diperlukan sikap umat percaya dalam mengembangkan, percaya dalam merawat keanekaragaman itu. Kita lihat almarhum Presiden Gus Dur, keanekaragaman ini yang diangkat oleh beliau, ya, angkat oleh beliau dan dipertahankan sampai pada saat sekarang. Nah, itu kita dukung sebagai jemaat juga. GPIB kita ini kan terdiri dari jemaat dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, ya, dari berbagai suku, dihimpun menjadi satu persekutuan kita. Contohnya di Cipecang, ya, di Cipecang. Ini perlu dijaga, dan masing-masing menjaga identitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita menjaga persatuan, kesatuan di dalam persekutuan itu adalah mutlak bagi kita sebagai orang Kristen, karena identitas kita itu yang nyata sebagai seorang yang mengikut Kristus yang setia dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, kuserahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon sebagai umat-Mu, kiranya Engkau tuntun kami untuk memiliki sikap penuh hormat, sikap penuh kasih terhadap perbedaan di antara sesama manusia, khususnya di bumi Indonesia tercinta ini. Dan lebih khusus lagi dalam persekutuan kami di GPIB Jemaat Cipecang. Terima kasih Tuhan atas firman. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala kegiatan-kegiatan kami. Di masa situasi seperti saat ini, pandemi COVID-19 ini Tuhan, semua peribadatan dipusatkan di rumah dan dilaksanakan secara daring. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya bahwa di rumah yang tadinya cuma tidak melaksanakan ibadah, melaksanakan ibadah. Di rumah yang tadinya hanya dihadiri oleh istri dan anak-anak, semuanya hadir. Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa dalam situasi pada saat ini umat-Mu tetap
mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang padamu ya Tuhan pada malam hari ini menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa kepada gereja kami GPIB Jemaat Cipecang yang baru umur jagungnya Tuhan 3 tahun. Dalam pengembangannya Tuhan, Tuhan menyertai kami semua. Pendeta jemaat, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Wasti, IS Oktosema Gani, pengurus harian Majelis Jemaat, presbiter, pengurus pelkat-pelkat, komisi dan panitia-panitia. Tuhan berkati kami semua. Agar di dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghadirkan kami dalam ibadah yang direkam pada siang hari ini dan akan disampaikannya pada tanggal 15 Juli ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang terlibat di dalam perekaman ini. Liturgos, organis, pemandu lagu, operator, sound system, kamera, dan teknisi. Tuhan berkati. Tuhan berkati kami semua di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi kami semua, agar kami tetap sehat, tetap kuat untuk melaksanakan tugas pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat di 6 sektor, sektor 1 sampai sektor 6, dalam kondisi yang mungkin karena pekerjaan dirumahkan atau di PHK, atau mungkin yang sakit, mungkin yang lemah. Tuhan tolong. Bagi yang dirumahkan dan di PHK, Tuhan kiranya berkati mereka senantiasa, beri kekuatan bagi mereka, dan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka di dalam rencana mereka untuk mencari pekerjaan yang lain. Tuhan berkati. Begitu juga kepada yang sakit, Tuhan mau datang di sama tengah mereka. Tuhan memberkati mereka. Segala obat yang diberikan para medis kepada mereka, dengan bilurnya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus sakit penyakit itu dapat sembuh. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa dokter yang agung, tabib yang agung itu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk rencana-rencana ibadah ke depan tanggal 19 jam 6 maupun jam 9. Tuhan memsertai dan Tuhan berkati. Ada persiapan-persiapan dan juga Tuhan berkati semuanya agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ibadah jam 6 sektor 1, sektor 2 dan 3. Ibadah jam 9 sektor 4, 5 dan 6. Tuhan berkati semuanya ini agar pada waktunya semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga kepada keamanan yang senantiasa menjaga keamanan lingkungan gereja ini, juga Tuhan sertai dan berkati mereka. Tim gugus yang sudah dibentuk dan sudah bertugas minggu-minggu yang lalu hingga pada saat ini, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka, berikan kesehatan yang baik bagi mereka, agar mereka tetap sehat, tetap kuat untuk senantiasa mengatur para jemaat yang masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus ini, terlebih pada tanggal 19 nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak-banyak hal yang kami pohon dan penta daripada-Mu, tapi Engkau yang maha tahu dan maha mengasihi, Tuhan sudah mendengar semuanya itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak lain yang kami mohon kepada-Mu, Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu.
karena kami percaya bahwa Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa
sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemaluan. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.